Halo teman-teman, jadi pada hari ini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kenalan dulu sama pemateri hari ini. Pertama ada Richard Sidarta dengan NIM 30259, lalu ada Muhammad Rangga Mirza dengan NIM 30278. Selanjutnya ada saya sendiri, Dian Putri Maharani dengan NIM 30298. Dan yang terakhir, ada Jerry Satria Bagas Putra dengan NIM 30317. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Han baru saja muncul belakangan ini pada awalnya di Belanda. Han menjadi satu dengan HTN dengan nama Staat en Administratief Recht. KBBI mengartikan administrasi sebagai berikut. 1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan. 2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan. 3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Kegiatan kantor dan tata usaha negara. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian HAM itu sendiri antara lain, Utrecht mengatakan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Undang berpendapat bahwasanya administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam mencapai tujuan mereka. Adapun Dimok berpendapat bahwa administrasi negara adalah aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Selanjutnya, apa saja sumber dari hukum administrasi negara? Baik, jadi sekarang saya akan membahas sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara sendiri meliputi 4. Yang pertama itu ada perundang-undangan. Perundang-undangan ini diciptakan oleh penguasa suatu wilayah yang berfungsi untuk menegakkan keadilan di suatu wilayah tersebut dan disahkan secara tertulis. Terus yang kedua ada praktek tata usaha negara. Praktek tata usaha negara ini dilakukan oleh lembaga administrasi negara, di mana lembaga administrasi negara tersebut dapat mengambil maupun menjalankan suatu kebijakan, walaupun kebijakan tersebut belum diundangkan, asalkan kebijakan tersebut memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan keputusan hakim yang terdahulu yang dapat dijadikan acuan maupun panduan dalam mengambil suatu kebijakan administratif negara. Terakhir ada doktrin. Doktrin ini biasanya dikemukakan oleh para ahli akademisi yang telah terpercaya dalam bidangnya untuk dijadikan patokan ataupun sumber dalam membuat suatu hukum administrasi negara. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup dari hukum administrasi negara? Adapun ruang lingkup dari hukum administrasi negara bertalian erat dengan 1. Tugas dan wewenang lembaga negara atau administrasi negara baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Perhubungan kekuasaan antara lembaga negara atau administrasi negara. 3. Perhubungan antara lembaga negara dengan warga masyarakat atau warga negara. 4. Memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara atau HAN menjadi luas dan kompleks. Kompleksitas ini akan membuat luas dan complicated dalam menentukan rumusan ruang lingkup HAN. Selanjutnya, apa saja asas dari hukum administrasi negara? Sebenarnya ada banyak sekali asas dari hukum administrasi negara ini, namun saya hanya akan menjabarkan beberapa saja. Pertama ada asas legalitas. Asas legalitas ini berarti semua tindakan yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya harusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dasar hukum yang berlaku. Terus yang kedua ada asas yuridikitas, yang berarti semua pejabat dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga tidak diperbolehkan untuk melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Terus yang ketiga ada asas diskresi. Asas diskresi ini berarti semua pejabat dapat mengambil kebijakan maupun keputusan sendiri asalkan keputusan maupun kebijakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ada asas kesetaraan.
Asas kesetaraan ini berarti semua pejabat dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi keadilan maupun kesetaraan dalam mengambil keputusan demi terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Yang terakhir ada asas kebijaksanaan. Asas kebijaksanaan ini berarti semua pejabat dalam menjalankan administrasi negara harus bijak dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya, apa itu alat administrasi negara? Selain hukumnya, administrasi negara juga memiliki alat yang selanjutnya melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum alat administrasi negara sendiri menurut Utrecht merupakan tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian. Selanjutnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, dibuat oleh alat yang berwenang atau berkuasa. Yang selanjutnya, dalam melakukan kehendak, alat yang berkuasa tidak boleh memiliki kekurangan yuridis. Yang ketiga, bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Dan yang keempat, isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan. Selanjutnya, mengapa HAN tidak dapat dikodifikasikan? Mungkin di antara kalian sudah ada yang bertanya-tanya, mengapa HAN tidak dikodifikasikan? Berikut alasan mengapa HAN tidak dapat dikodifikasikan. Menurut Utrecht yang mengutip Donner, HAN sulit dikodifikasikan karena ada dua alasan. Pertama, peraturan-peraturan HAN berubah lebih cepat dan sering mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan pidana hanya berubah berangsur-angsur saja. Yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak dalam satu tangan, atau di luar pembuat UU pusat, hampir semua departemen dan daerah otonom membuat juga peraturan-peraturan HAN, sehingga lapangan HAN sangat beraneka warna dan tidak bersistem. Itulah mengapa HAN tidak dapat dikodifikasikan. Selanjutnya, apa hubungan antara HAN dengan HTN? HAN merupakan HTN dalam arti luas dikurangi HTN dalam arti sempit. Ini merupakan teori residu oleh Van Vollenhoven. Yang dalam teori residu ini menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah penambahan oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. HAN adalah hukum yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. HTN adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut, hak-hak organisasi, serta batasan-batasan dan wewenangnya. Sekian materi hukum administrasi negara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua.